Pada video kali ini kita akan belajar latihan soal Bahasa Indonesia kelas 6 bab 3 kurikulum merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Nomor 1. Risma adalah matahari di tengah keluarganya. Majas yang digunakan dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A. Asosiasi, B. Personifikasi, C. Metafora, D. Hiperbola. Jawabannya apa anak-anak? Iya, kalian hebat. Jawabannya adalah C. Majas metafora. Kenapa? Karena matahari itu merupakan istilah lain. Artinya, Risma itu adalah anak yang menerangi keluarganya atau memberikan cahaya di dalam keluarganya, atau anak yang bersinar. Sedangkan majas metafora sendiri adalah majas yang biasanya menggunakan istilah lain. Contohnya di sini matahari, kemudian ada kutub buku, kemudian ada keras kepala dan sebagainya. Karena kalian harus tahu bedanya agar bisa mengerjakan soal-soal tentang majas. Dan kalau majas hiperbola itu majas yang kata-katanya itu melebih-lebihkan, misalnya aku belum makan 1000 tahun. Nah, seperti itu. Itu artinya karena sangat laparnya sampai 1000 tahun belum makan. Seperti itu. Nomor 2, contoh dari majas personifikasi adalah titik-titik. Yuk kita cari bersama anak-anak. Yang A, pohon nyiur melambai-lambai tertiup angin. Nah, di sini pohon itu seperti manusia ya, melambai-lambai. Jadi ini majas personifikasi. Kemudian yang B, Doni adalah murid favorit para guru karena pintar. Ini tidak bermajas. Yang C, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, ini adalah majas hiperbola. Kenapa? Karena menggunakan ungkapan yang berlebihan untuk menekankan makna kerja keras dengan sangat berat, jadi hingga membanting tulang. Bukan ya. Yang D, matanya indah seperti bintang kejora. Ada kata seperti, berarti ini majas asosiasi. Jadi jawabannya adalah A, pohon nyiur melambai-lambai tertiup angin. Nomor 3, majas hiperbola adalah titik-titik. Ya, anak-anak kita cari bersama. Yang A, mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Ini adalah majas metafora anak-anak. Kemudian yang B, menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Ini adalah majas personifikasi. Yang C, menyampaikan sesuatu dengan gaya berlebih-lebihkan. Nah, ini adalah majas hiperbola. Jadi yang C benar. Kemudian yang D, membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama menggunakan kata pembanding bagaikan, bak, atau seperti. Ini majas asosiasi. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Majas hiperbola itu menyampaikan sesuatu dengan gaya yang melebih-lebihkan. Nomor 4, rumah itu seperti istana di tengah desa kami. Majas yang digunakan dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A, metafora, B, asosiasi, C, hiperbola, D, personifikasi. Jawabannya apa anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, asosiasi. Kenapa? Karena ada kata seperti anak-anak. Nomor 5, bunga-bunga di taman berbisik-bisik menyambut sang mentari. Majas yang digunakan dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A, metafora, B, asosiasi, C, hiperbola, D, personifikasi. Anak-anak, bunga di taman berbisik-bisik, berarti bunga itu seolah-olah berperilaku seperti manusia. Jadi ini adalah majas D, personifikasi. Iya, pintar sekali kalian. Nomor 6, berikut adalah salah satu contoh dari kalimat fakta adalah titik-titik. Anak-anak perlu ingat dulu, fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sudah terbukti kebenarannya. Yuk kita cari bersama yang A. Menurut saya, kebijakan baru ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Ini salah. Kenapa? Karena ini opini anak-anak. Ada kata menurut saya. Yang B, bumi berputar mengitari matahari. Nah, ini termasuk fakta. Kenapa? Karena ini benar-benar terjadi dan ini disebut revolusi. Kemudian yang C, menurut pandangan orang, musik klasik adalah keindahan dan kompleksitasnya tidak tergantikan.
Ini juga opini, kenapa? Karena ada kata menurut pandangan orang, jadi tidak semua orang kadang berpikiran seperti itu. Yang D, mungkin dengan melakukan hal itu masalah akan terselesaikan. Ini juga salah karena opini. Kenapa? Karena ada kata mungkin. Jadi jawabannya yang paling benar adalah B, bumi berputar mengitari matahari atau revolusi bumi namanya. Nomor 7, ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah titik-titik. A, menggunakan tanda petik 2. B, menggunakan kata hubung bahwa, agar, untuk. C, berbentuk percakapan dalam cerita. D, mengandung kalimat kutipan. Jawabannya adalah B, menggunakan kata hubung bahwa, agar, dan untuk. Sedangkan A, C, D itu merupakan ciri kalimat langsung anak-anak. Nomor 8, opini adalah titik-titik. A, sesuatu yang kebenarannya sudah terbukti. B, sesuatu hal yang dilebih-lebihkan. C, sesuatu yang kebenarannya belum terbukti. D, sesuatu kejadian yang akan terjadi. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah C, sesuatu yang kebenarannya belum terbukti anak-anak. 9. Dalam menuliskan laporan hasil pengamatan terdapat ciri-ciri laporan objektif, faktual, dan sistematik. Maksud dari faktual adalah titik-titik. A, teks laporan disusun dengan urutan yang baik. B, laporan disusun berdasarkan objek yang diamati secara langsung. C, teks laporan ditulis dari karangan sendiri. D, laporan ditulis sesuai dengan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Jawabannya adalah B, anak-anak. Laporan disusun berdasarkan objek yang diamati secara langsung. Jadi benar-benar kalian amati langsung dan sesuai kenyataannya, ya, tidak boleh kalian mengarang sendiri. Nomor 10, dalam menuliskan laporan hasil pengamatan terdapat ciri-ciri laporan objektif, faktual, dan sistematik. Maksud dari sistematik adalah titik-titik. A, laporan disusun berdasarkan objek yang diamati secara langsung. B, laporan ditulis berdasarkan opini. C, teks laporan disusun dengan urutan yang baik. D, laporan ditulis sesuai fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Jawabannya adalah C, anak-anak. Jadi sistematik itu adalah laporannya disusun dengan urutan yang baik, terstruktur. 11. Satya berkata bahwa ayah memintanya membantu mencabut rumput. Kalimat langsung dari kalimat di atas adalah A, ayah memintaku membantu memotong rumput, kata Satya. B, aku meminta ayah membantu mencabut rumput, ucap Satya. C, Satya, ayo bantu ayah mencabut rumput, ajak ayah. D, aku ingin membantu ayah mencabut rumput, ucap Satya. C, anak-anak. Satya, ayo bantu ayah mencabut rumput, ajak ayah. Kenapa? Karena Satya berkata ayah memintanya membantu mencabut rumput. Nomor 12, kata lebih banyak atau lebih sedikit digunakan ketika membaca grafik menggunakan cara titik-titik. A, membandingkan. B, merangkum. C, menggunakan kata superlatif. D, membaca tren. Jawabannya adalah C, anak-anak, menggunakan kata superlatif. Jadi kata superlatif itu kata yang biasanya itu isinya lebih banyak, lebih sedikit, lebih tinggi, lebih rendah, seperti itu. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga dengan latihan soal bahasa Indonesia ini kalian bisa lebih paham. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya anak-anak.